Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat tahun baru. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena oleh anugerah dan pemeliharaannya, kita boleh kembali bertemu dalam Saren Pagi, Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Saren pagi ini menjadi saren pertama di tahun 2026 karena jika ada kebaktian umum jemaat seperti tanggal 1 Januari kemarin, maka siaran saren ditiadakan. Mari kita awali perjalanan hari ini Jumat 2 Januari 2026 dengan mendengarkan sapaan firman Tuhan bersama saya, Penatua Desi Balo. Kita berdoa. Bapa yang baik dan penuh kasih, kami mengucap syukur karena oleh anugerah-Mu saja kami boleh memasuki hari dan tahun yang baru. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini bukan karena kekuatan kami, melainkan karena penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang tahun yang telah kami lewati. Bapa, sebagaimana Engkau telah menyertai kami di tahun 2025, kami percaya Tuhan yang sama juga akan menuntun, membimbing, memimpin, memperlengkapi, dan memberkati kami di tahun 2026 ini. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan sapaan-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar firman-Mu dapat kami terima, dapat kami renungkan, dan terlebih dapat kami hidupi. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mau mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tema Saren Pagi kali ini adalah meminta hikmat menghidupi damai sejahtera. Firman Tuhan yang mendasari renungan diambil dari kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 9a. Berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang penuh pengertian untuk menjadi hakim atas umat-Mu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Saudara-saudara, awal tahun selalu menjadi waktu yang baik untuk menoleh ke belakang lalu melangkah ke depan dengan kesadaran yang baru. Kita merefleksikan semua perjalanan hidup kita sepanjang tahun 2025, baik perjalanan pergumulan, begitupun sukacita, yaitu di tengah keluarga, pekerjaan, pertemanan, bertetangga, dan juga tentang bagaimana iman serta pelayanan kita hidupi dalam keseharian kita. Di awal pemerintahannya, Salomo menerima sebuah kesempatan yang luar biasa. Tuhan berkata kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Namun Salomo tidak meminta kekayaan, tidak meminta umur panjang, atau kemenangan atas musuh. Ia meminta hikmat, hati yang penuh pengertian, agar ia mampu membedakan yang baik dan yang jahat dalam menjalankan tanggung jawab pelayanannya. Permohonan Salomo ini menjadi sangat relevan bagi kita di awal tahun, sebab hidup kita yang merupakan pelayanan itu sendiri membutuhkan hikmat. Pelayanan sejatinya adalah menjalani hidup dengan hati yang bertaut untuk melakukan apa yang Allah berkenan. Pelayanan bukan hanya tentang mengasah diri supaya mampu mengerjakan, supaya pandai, bukan pula hanya sekedar mendorong diri untuk rajin, untuk bersemangat saja. Pelayanan pada akhirnya bukan semata tentang berhasil atau sukses. Hati yang peka terhadap kehendak Tuhan adalah intisari pelayanan itu sendiri. Saudara-saudara, ketika kita menoleh ke tahun 2025, mungkin ada di antara kita yang merasa pelayanan kita berjalan baik. Ada yang merasa belum maksimal. Tapi apa takarannya? Firman Tuhan hari ini mengundang kita untuk berefleksi. Pelayanan bukan hanya tentang apa yang kita kerjakan, tetapi cara kita hadir bagi sesama dimanapun Tuhan menempatkan kita. Di rumah, di gereja, di tempat kerja, di lingkungan, bahkan di tengah keterbatasan kita sendiri. Pelayanan adalah cara hidup, cara kita berbicara, bersikap, cara kita mendengarkan, cara kita merespons, dan memperlakukan sesama.
Cara kita hadir bagi sesama merupakan wujud pelayanan yang paling nyata. Untuk itu, hikmat sangat kita butuhkan. Hikmat menolong kita menakar mana yang baik untuk disampaikan dan mana yang perlu ditahan, mana yang membangun dan mana yang melukai. Hikmat menolong kita membedakan antara candaan yang menghangatkan dengan joke atau candaan yang berubah menjadi ejekan, hinaan, merendahkan, atau yang kita kenal dengan sebutan bullying. Antara kejujuran yang membangun dan perkataan yang merendahkan. Hikmat juga menolong kita untuk bersikap tidak tebang pilih. Kita belajar menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang, peran, atau kedekatan pribadi. Kita belajar merespons percakapan dengan sikap hormat, tidak mengabaikan, tidak meremehkan, dan tidak merasa diri paling benar atau paling dibutuhkan. Pelayanan juga tentang menghargai sikap seseorang tanpa menghakimi. Pelayanan tentang saling menghargai. Pelayanan adalah tentang kesungguhan diri untuk meletakkan kepentingan bersama di atas keinginan diri. Pelayanan adalah tentang sedapat-dapatnya jika hal itu tergantung pada kita, maka berlakulah adil, berkatalah dengan lembut, kerjakanlah tanpa menuntut hormat, tanpa menonjolkan diri. Pelayanan adalah tentang saling mendahului dalam mengerjakan pekerjaan baik, tentang mengerjakan dengan kasih. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan melihat hati. Panggillah hikmat senantiasa. Undang roh hikmat untuk menguasai kita, sehingga kesombongan, iri hati, keinginan untuk diakui, tidak mau mengalah, merasa diri paling berjasa, mudah tersinggung, mudah menghakimi, dan enggan mendengar, menjadi pergi menjauh dari kehidupan kita, dan sehingga kita mampu menghadirkan kasih, bersikap rendah hati, tidak segan mengadopsi hal-hal baik dari sesama, dan punya kerinduan untuk menghadirkan damai sejahtera yang mewujud dalam keseharian kita. Saudara-saudara, di awal tahun yang baru ini, gereja sebagai sebuah persekutuan juga memiliki kerinduan untuk memanggil pulang saudara-saudara sepelayanan yang mungkin karena satu dan lain hal pernah merasa tersakiti, merasa tidak didengar, dan memilih untuk menjauh. Sebuah undangan untuk pulang ke dalam persekutuan, untuk tumbuh bersama, membangun dalam pelayanan bersama di gereja. Gereja bukanlah kumpulan orang-orang yang sempurna, tetapi persekutuan orang-orang yang mau dibentuk oleh kasih Kristus. Pada saat yang sama, gereja juga rindu untuk memanggil pulang setiap hati yang berpotensi melukai hati masing-masing kita, yaitu agar setiap kita dalam hikmat Tuhan mau dan dimampukan menjaga ucapan, sikap, dan tindakan kita. Belajar menahan diri, belajar mendengar, dan mengarahkan seluruh hidup kita kepada tujuan yang satu, menghadirkan damai sejahtera. Lebih jauh lagi, pelayanan juga bukan hanya milik pribadi-pribadi yang kuat secara fisik atau aktif bergerak. Pelayanan dapat dilakukan oleh semua kita, termasuk kita yang telah lanjut usia, bahkan kita yang sedang terbaring lemah dan terbatas ruang geraknya. Dalam keterbatasan pun pelayanan tetap dapat dilakukan melalui tutur kata yang baik, sikap yang penuh pengharapan, dan doa-doa yang dinaikkan dengan setia. Semua itu adalah bentuk pelayanan. Ketika ruang gerak semakin sempit, bukankah ruang doa menjadi semakin luas? Manusia menakar dengan timbangannya
namun Tuhanlah yang melihat setiap kita. Saudara-saudara, di ujung renungan ini saya kembali mengajak kita untuk terus meminta hikmat sehingga upaya masing-masing kita mengerjakan porsi pelayanan kita, baik sebagai sebuah keluarga, sebagai pengambil kebijakan, sebagai pelaksana, sebagai kolega, sebagai sahabat, teman, mampu kita kerjakan, mampu kita lakukan dengan terus menghadirkan hati, pikir, tindak, dan lisan yang berkenan kepada Allah, yang dirasakan, didengar, dilihat oleh setiap pribadi yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita. Ingat dan percayalah, Tuhan sanggup mengubah keadaan, memulihkan relasi, dan membentuk karakter kita. Namun apa yang kita doakan juga perlu kita kerjakan. Kerjakanlah porsi kita masing-masing. Setiap kita punya beban dan tantangan sendiri-sendiri. Namun semua kita tidak punya Tuhan yang sendiri-sendiri. Kita punya Tuhan yang sama. Allah yang hadir dalam rupa Kristus yang kelahirannya kita rayakan dan penyertaannya kita rasakan. Berjalanlah bersamanya dalam hikmat-Nya. Mengawali tahun yang baru ini, marilah kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, berikanlah kepada kami hikmat-Mu, hikmat untuk menghidupi hidup yang melayani, hikmat untuk menghadirkan damai sejahtera dimanapun kami Engkau tempatkan. Kiranya sepanjang tahun 2026 ini, pelayanan kita dalam segala keterbatasan dan keunikannya masing-masing menjadi saluran kasih Tuhan bagi sesama. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah sumber hikmat dan damai sejahtera, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah menyapa kami pada pagi hari ini. Bentuklah hati kami dan tolonglah kami untuk dimampukan melayani dimanapun Engkau menempatkan kami, baik di keluarga, di gereja, di pekerjaan, di tengah keterbatasan kami, baik kami yang aktif bergerak maupun kami yang terbatas oleh usia dan keadaan. Pakailah hidup kami untuk menjadi berkat. Kami menyerahkan perjalanan kami sepanjang tahun 2026 ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pimpinlah kami, perbaharuilah hati kami, dan jadikan hidup kami alat damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi sekali lagi, selamat tahun baru juga. Tuhan Yesus memberkati.